JIS, Jakarta International Stadium, yang ternyata rumputnya nggak standar FIFA. Jadi mending itu rumput dikasih ke kambing aja. Itu juga kalau kambingnya doyan. Ini karpet, Pak. Jadi kalau di GBK itu kan rumput natural dulu, Pak, baru di stitching, dijahit. Kalau ini lain, ini karpet dikasih pasir, ditanam rumput. Solusinya apa? Supaya ini bisa dipakai. Mau tidak mau harus mencari rumput yang cocok di setting. Yang lebih mudah kita beli rumput dari golok. Dari lapangan golok. Ya, oke. Jadi ini buka. Ini kami lakukan pada saat Asian Games. Ada beberapa hal yang perlu kita tingkatkan untuk dapat memenuhi standar FIFA itu. Standar FIFA itu yang menentukan FIFA. Kita hanya memperbaiki, meningkatkan semua yang bisa sesuai dengan standar FIFA. Kita di sini ingin menyelesaikan supaya aset-aset nasional, stadium-stadium yang 22 jumlahnya itu memang sudah standar yang dimaui internasional, dan alhamdulillah hari ini mudah-mudahan ada solusi untuk supaya ya JIS menjadi stadion yang diusulkan ke FIFA untuk kejuaraan dunia U17. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini lagi-lagi datangnya dari JIS, Jakarta International Stadium, yang ternyata rumputnya nggak standar FIFA. Jadi mending itu rumput dikasih ke kambing aja. Itu juga kalau kambingnya doyan. Jadi selama ini semua dari kita ini ketipu, termasuk saya. Saya beberapa kali dalam video saya sebelumnya, saya selalu mengatakan bahwa rumput di stadion ini memang dengan kualitas terbaik, standar Eropa. Ternyata itu abal-abal. Jadi saya sempat ketipu. Karena apa? Karena memang dulu ketika awal-awal, ketika JIS ini mau diresmikan, ketika akan ada pertandingan uji coba antara Persija Jakarta dengan Chonburi FC dari Thailand, itu kan memang diberitakan secara masif bahwa rumputnya ini rumput hybrid dengan kualitas standar Eropa, yang disetarakan dengan Allianz Stadium milik Bayern Munchen. Tapi kenyataannya sekarang rumputnya sama kayak stadion di tingkat kecamatan. Seperti kita lihat tadi di video sebelumnya ya. Kalau kita melihat bahwa Pak Kamal ini, dia adalah ahli botani yang kemudian biasa untuk mengecek rumput-rumput beberapa stadion yang ada di Indonesia. Dia mengatakan bahwa ini adalah karpet yang kemudian diberikan rumput, dijahitkan rumput di karpet itu. Medianya terlalu dangkal sehingga akarnya nggak bisa masuk ke dalam tanah. Kemudian juga sinar mataharinya kurang, kemudian penyiraman butuh air ini juga kurang. Nah, itulah yang kemudian membuat rumput ini jadi kualitasnya jelek. Makanya untuk event Piala Dunia mendatang yang sudah kurang dari 4 bulan lagi, ini kan memang harus secepatnya untuk diganti. Nah, dengan waktu yang singkat ini, yang paling mungkin adalah memindahkan rumput yang sudah jadi di lapangan yang sudah memang disediakan untuk pertandingan olahraga. Salah satunya adalah rumput dari lapangan golf. Ini untuk sementara. Nanti setelah memang misalkan nanti JIS ini lolos verifikasi dari FIFA, kemudian bisa digunakan untuk Piala Dunia. Nah, setelah itu baru jangka panjangnya nanti rumputnya akan diganti secara total. Nah, sementara rumput yang sekarang yang digunakan di JIS, yaitu tadi saya bilang mending dikasihkan ke kambing. Kalau doyan. Karena kalau kita melihat ada beberapa rekaman video, memang ini terlihat rumputnya kualitasnya sangat jelek, sangat jelek. Dengan biaya sebesar 4,5 triliun ini sangat jelek. Saya mencurigai ini ada markup lagi, ada kelebihan bayar lagi. Dengan anggaran sebegitu besar, kemudian kalau kita harus mengganti rumput itu nanti total anggarannya bisa sampai 6 miliar. Nah, ini kan bisa dibayangkan betapa banyaknya kelebihan bayar yang diterima oleh Pemprov DKI, oleh Jakpro dan lain sebagainya. Dengan kualitas seperti ini loh, harganya 4,5 triliun loh.
Ini kan memalukan sekali kalau misalkan ada tim dari FIFA, verifikasi dari FIFA datang kemari. Nah, ini pun kemudian juga mulai digoreng-goreng oleh pihak oposisi, termasuk dari kader-kader pendukungnya Anies. Mereka mengatakan bahwa apa sebetulnya kapasitasnya seorang Basuki Hadimulyono selaku Menteri PUPR, kok bisa dia kemudian mengatakan bahwa rumput ini tidak standar FIFA. Yang harusnya mengatakan standar atau tidak itu adalah FIFA. Kapasitas Basuki ini sebagai menteri apa? Katanya begitu. Nah, memang kita ini maunya rumput di stadion ini standar oleh FIFA. Makanya sebelum FIFA datang ke sini, kita berusaha untuk memenuhi standar itu. Dan bukan hanya di JIS saja. 22 stadion yang rencananya diajukan untuk menjadi venue Piala Dunia U17, ini kan memang juga semuanya direnovasi. Bukan hanya di JIS. Bahkan sekarang hanya beberapa stadion di Indonesia ini yang standar FIFA. Baru Gelora Sriwijaya di Jakabaring, kemudian di Sumatera Selatan di Palembang, lalu ada Sijalak Harupat di Bandung, Gelora Bung Tomo di Surabaya, Manahan di Solo, kemudian Iwayan Dipta ada di Gianyar Bali, dan yang jelas GBK. Baru 6 stadion, selebihnya ini masih diajukan lagi untuk venue Piala Dunia, untuk sesuai standar FIFA. Jadi nggak cuma JIS yang renovasi, hampir seluruhnya. Bahkan Stadion Kanjuruhan yang ada di sini, di Malang, ini juga akan dirombak total karena kejadian tragedi Kanjuruhan bulan Oktober yang lalu. Nah, itulah yang kemudian membuat pendukung Anies Baswedan ini pada mencak-mencak, pada ngamuk-ngamuk. Kenapa kok JIS yang mau direnovasi begini begitu? Nah, sekarang begini loh, dengan kondisi 4,5 triliun anggaran, kemudian kondisinya seperti ini, kalian menganggap ini sudah standar FIFA. Lalu ketika negara ini ingin memperbaiki ini supaya tidak malu-maluin di kancah internasional, supaya bisa standar FIFA, supaya bisa digunakan, kalian ngamuk-ngamuk. Jadi maunya gimana? Dibiarin aja kayak gitu. Ya sayang dong. Sekarang dengan anggaran 4,5 triliun untuk membangun di sana, sementara 80%-nya adalah komitmen dari Pak Jokowi sebagai pemerintah pusat dari dana penanganan pemulihan ekonomi nasional digunakan untuk itu. Sekarang tidak ada pemasukan feedbacknya karena tidak pernah digunakan, jarang sekali digunakan untuk event-event besar. Tapi perawatannya terus setiap saat. Ini kan jadinya rugi, sayang. Makanya negara ini kepengen stadion dengan megah dan canggih seperti JIS, tapi akses di sekelilingnya kemudian rumputnya tidak bisa digunakan, kan sayang. Makanya ingin diperbaiki, ingin direnovasi supaya apa? Supaya ini bisa digunakan. Kemudian juga pemerintah Provinsi DKI juga mendapatkan feedbacknya dari sewa, kemudian dari digunakan untuk event-event, dari sponsor dan sebagainya. Kan itu tujuannya. Tapi oposisi, kemudian pendukung Anies Baswedan, termasuk oposisi Said Didu, ini juga mengarah-arahkan ini ke politik. Seolah-olah dibilang ini adalah ingin menjatuhkan Anies Baswedan dan sebagainya. Nggak perlu lah Anies Baswedan dijatuhkan melalui JIS. Ntar juga nyungsep sendiri. Lalu kemudian Pak Basuki kemarin juga mengecek pintu masuk bis yang nggak bisa masuk ke area ganti pemain. Busnya ini nggak bisa masuk, makanya kemudian akan dibongkar pintunya, kemudian bagaimana nanti plafon ini supaya bisa bis besar masuk untuk pemain. Nah ini ya kemudian dulu kita pernah sempat memikirkan ini, gimana dulu Anies ini mengkonsep ini. Kan nggak mungkin, kalau memang Anies kan bukan ahlinya di bidang infrastruktur bangunan, tapi kan timnya dia, kemudian ada konsultan dan sebagainya. Ini dulu gimana? Apakah karena memang ya sudahlah, ini biar budgetnya ngirit dibikin segini aja? Kan nggak gitu harusnya. Tapi mungkin bagi saya melihat ketika bus pemain ini tidak bisa masuk ke area ganti, mungkin Anies berharap itu pemain turun di depan pintu utama lalu masuk ke stadion bareng-bareng dengan penonton mungkin. Karena apa? Karena itulah yang namanya prinsip kesetaraan yang selama ini selalu digaung-gaungkan oleh Anies Baswedan. Jadi nggak ada bedanya antara pemain dengan penonton. Masuklah bareng-bareng melalui pintu utama, berdesak-desakan di situ. Mungkin itu yang dipikirkan oleh Anies Baswedan dulu. Ya, prinsip kesetaraan itu. Nah, makanya itulah sekarang ingin dibongkar oleh pemerintah melalui PUPR, kemudian juga PSSI ini ingin menggunakan stadion ini menjadi
venue untuk beberapa event besar, khususnya sepak bola. Nah, ya seperti yang kalau disampaikan oleh Mas Pakar Mantan beberapa waktu yang lalu tentang jangan bikin malu Indonesia, waktunya nggak nutut. Ya memang mungkin itu nggak akan nutut waktunya karena waktunya kurang 4 bulan lagi. Tapi kalau melihat kemarin ketika PUPR, kemudian PSSI dan juga Gubernur DKI datang ke sana, kemudian punya plan B untuk mengantisipasi ini supaya yang penting standar FIFA dulu. Menggunakan rumput dari lapangan golf itu kemungkinan masih bisa diantisipasi. Ya semoga kita berharap JIS ini bisa digunakan. Karena ini memang bukan punya Anies. Ini punya pemerintah. Pak Basuki mengatakan bahwa ini mengecek stadion kita, milik kita ya, ditegaskan. Ini milik kita. Jadi bukan milik Anies. Jadi kalau misalkan pendukungnya ini kemudian ngamuk-ngamuk, kemudian merasa ini adalah mahakarya Anies, jangan GR dulu. Ini milik negara, milik pemerintah yang ingin Indonesia ini dijadikan tuan rumah, kemudian tidak malu-maluin di kancah internasional. Nah, kalau misalkan memang kalian pendukungnya Anies Baswedan kemudian oposisi ngamuk-ngamuk ketika stadion ini mau direnovasi, apakah kalian ingin stadion ini hanya tetap seperti ini? Kalau misalkan tetap seperti ini dengan kondisi rumput yang begitu, kemudian juga akses bus tidak bisa masuk, penonton juga aksesnya cuma 1 pintu, lalu stadion ini akan digunakan sebagai apa? Tidak akan standar Piala Dunia. Atau kalian mungkin berharap stadion ini tidak digunakan untuk Piala Dunia, tapi digunakan untuk Piala Akhirat. Pemenangnya masuk surga tentunya. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.